Ilahi Channel mempersembahkan. Subscribe, tekan tombol notifikasinya. Oke, bye. Sholat awabin, sholat yang bagaimanakah itu? Apakah sholat yang sesuatu yang istimewa atau bagaimana ini? Nah, mari kita mulai bongkar rahasianya ya. Mungkin kalau di pondok pesantren yang murni belajar tentang keislaman itu pasti sudah mengenal dengan sebutan sholat awabin ini ya. Tapi bagi masyarakat umum, masyarakat awam, itu kemungkinan besar sebagian kecil saja yang mengenal tentang sholat awabin ini. Nah, marilah kita mulai dengan membahasnya perlahan-lahan ya, biar bisa dipahami nantinya. Sholat awabin ini merupakan sholat sunnah ya, merupakan sholat sunnah, atau kita bisa kenal atau bahkan dengan sebutan yang lain itu orang menyebutnya sholat ghaflah ya, sholat ghaflah ya. Sholat sunnah ini biasanya itu dikerjakan setelah sholat maghrib ya. Jumlah rakaatnya pun minimal ini 2 rakaat, namun saudara bisa melakukannya 4 rakaat, 6 rakaat, atau kelipatannya, 2 kelipatannya. Nah, dari masing-masing 2 rakaat tersebut, setiap 2 rakaat itu salam, baru kemudian sholat lagi ya. Kenapa kok diistilahkan sholat awabin? Nah, perlu kita ketahui ini ya. Hal ini dikarenakan ibadah sholat ini diniatkan untuk kita itu bisa kembali kepada Allah. Itu secara apa itu? Dengan bertobat dari kesalahan yang dilakukan pada siang harinya. Itu sebagai refleksi diri lah, ibaratnya sebagai refleksi diri ya. Jadi kita ketika seseorang menjalankan sholat ini ya secara rutin setiap waktu antara maghrib sampai isya, sampai menjelang isya ya, maka hal itu merupakan suatu pertanda atau penanda bahwa seseorang tersebut melakukan pertobatan nasuha ya, pertobatan nasuha ya. Atau kalau bisa diistilahkan itu berarti kita kembali kepada Allah ya. Pengen tahu pahalanya apa ini kalau kita mengerjakan sholat awabin ini? Apa sebenarnya pahala apa yang didapatkan hingga seperti begitu istimewanya ya? Simak hingga tuntas ya sobat. Jangan lupa untuk menekan subscribe, kemudian lonceng notifikasinya, juga share ke teman-teman Anda agar informasi ini bisa sampai ke teman-teman saudara ya. Karena setiap amalan yang baik kalau kita sebarkan, kita pun akan mendapat pahala yang setimpal sesuai dengan orang yang menyebarkannya ya. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa syifatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala wa sallim wa barik
ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nah, saudaraku, roh ilahi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya satu amalan itu pasti ada tata cara dan tentu saja memiliki faedahnya dong, ya kan? Pasti itu. Mesti ada faedahnya apapun amalan yang kita kerjakan, ya pasti ada faedahnya, juga ada hikmahnya, pasti itu. Nah, benar sekali saudaraku, agar kita tidak ragu dan bisa mantap ketika melakukan sholat awabin ini, ya saya akan bagikan untuk saudaraku semua, ya. Ini hanya sebagai dasar saja agar saudara-saudara semua tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan amalan yang istimewa ini, ya. Karena sholat awabin ini waktu melaksanakannya antara maghrib sampai menjelang datangnya waktu isya, ya. Jumlah rakaatnya itu sobat bisa menyesuaikan, ya, bisa dengan 2 rakaat kemudian salam, atau dengan 4 rakaat setiap 2 rakaat tetap salam, atau saudara bisa melakukannya dengan 6 rakaat ataupun 8 rakaat. Tetapi ingat, setiap 2 rakaat itu salam, ya. Itu kalau semakin banyak Anda melakukan rakaatnya, jumlah rakaatnya itu akan lebih baik lagi. Tapi yang terutama itu walaupun banyak, tapi kalau kurang istiqomah dan kurang khusyuk ya sama saja, ya. Yang terpenting itu kita harus khusyuk dan yakin, juga ikhlas. Itulah intinya setiap amalan atau setiap perbuatan itu, ya. Ingat saudaraku, setiap 2 rakaat kemudian salam, ya. Jangan langsung 4 rakaat atau 6 rakaat, ya. Jangan. Itu berarti salah, ya, salah melakukan sholat sunnah ini. Karena sholat sunnah awabim ini intinya itu 2 rakaat, ya. Cuma kita diperbolehkan untuk melakukan 4 rakaat, 6 rakaat dan seterusnya, ya. Nah, mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama, ya. Pertama-tama itu yang kita bahas adalah tata cara sholatnya dulu, ya. Kita bahas tata cara sholatnya dulu. Yang pertama, setiap amalan pasti harus membaca niat, ya. Pertama itu membaca niat dari sholat awabin ini. Bacaan niatnya, ya, ikuti boleh, dicatat boleh, kemudian ataupun ini diulang-ulang biar hafal dengan sendirinya boleh, ya. Usolli rakaataini sholatal awabin sunatan lillahi ta'ala. Itu niatnya, ya. Sekali lagi saya bacakan. Usolli rakaataini sholatal awabin sunatan lillahi ta'ala. Nah, itu bacaannya, ya. Artinya itu aku niat sholat sunnah 2 rakaat sholat awabin karena Allah Ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat yang kita lakukan itu hanya untuk Allah Ta'ala, ya. Kemudian yang kedua, melakukan takbiratul ihram, yaitu dengan mengangkat kedua tangan hingga telapak tangan itu berada di samping telinga kita, kanan kiri, ya. Setelah itu bersedekah, ya, seperti kita melakukan sholat biasa itu, lalu membaca surat Al-Fatihah. Nah, setelah membaca surat Al-Fatihah yang ketiga, ya, setelah membaca surat Al-Fatihah ini selanjutnya Anda diharuskan membaca surat pendek, ya. Surat pendek ini antara lain surat Al-Ikhlas,
6 kali dalam satu rakaat itu ya. Al-Ikhlas 6 kali ya. Kemudian dilanjutkan surat Al-Falaq 1 kali ya. Kemudian ditambah lagi dengan surat An-Nas itu 1 kali juga. Jadi pada rakaat pertama ini ada 3 surat yang kita baca, yaitu Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali juga. Nah itu dalam 1 rakaat ya. Nah, kemudian nanti pada yang kelima ini selanjutnya berdiri lagi untuk mengerjakan rakaat yang kedua, dan bacaan doanya sama persis pada rakaat yang pertama ya. Sama persis, jadi cuma diulang lagi pada rakaat yang kedua. Nah yang keenam kemudian salam. Nah setelah selesai semuanya sampai salam, nah 2 rakaat sholat sunnah awabin telah selesai saudara kerjakan ya. Sobat bisa untuk melanjutkan kembali dengan 2 rakaat berikutnya ya. Kelipatan rakaatnya 2 ya. Jadi 2 rakaat salam itu. Dan yang selanjutnya ini setelah selesai semua Anda melaksanakan sholat awabin ini, diharapkan kita masih sempat untuk berdoa ataupun berzikir ya. Zikir dari sholat awabin ini ya. Ini bacaan doa yang saya sarankan ya. Doa yang saya sarankan ini bisa Anda pakai atau Anda bisa mengambil doa-doa yang lain, boleh ya. Ini cuma saran dari saya, ini doa setelah zikir, setelah sholat awabin ya. Baik, akan saya bacakan. Coba diperhatikan ya, diperhatikan. Anda bisa ditulis nanti ya. Allahumma inni astaudziuka dini wa imani fahfash huma alaya fi hayati wa inda wafaati wa ba'da wa ma'ati innaka ala kulli syai'in qadir ya. Oke, baik, sekali lagi agar lebih mantap lagi ya, akan saya bacakan sekali lagi. Oke. Allahumma inni astaudziuka dini wa imani fahfaz huma alaya fi hayati wa inda wafati wa ba'da mamati innaka ala kulli syai'in qadir ya, seperti itu ya. Oke, nah setelah itu siapa tahu saudara-saudara ingin mengetahui arti dari doa ini, nah, nanti sobat bisa tulis ya, bisa dihafal, bisa tulis untuk dimengerti artinya ya, dari doa atau dzikir yang dilakukan setelah sholat awabin ini ya. Ya Allah, aku mohon perlindungan-Mu untuk agamaku dan keimananku, dan jagalah keduanya tetap pada diriku selama hidupku, di saat wafatku dan setelah matiku. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, doa ini bisa dibaca sebagai dzikir ya, sebagai dzikir doanya. Boleh bahasa Arabnya, kalau bahasa Indonesianya boleh ya, karena Allah Maha Tahu ya, Maha Tahu. Nah ini untuk doanya setelah kita selesai melakukan sholat awabin, jika kita
melakukan sholat awabin tersebut sebanyak 6 rakaat ya. Dzikirnya Rabbi firli warham wa anta khairur rahimin. Sekali lagi, Rabbi firli warham wa anta khairur rahimin ya. Rabbi firli warham wa anta khairur rahimin, yang artinya, ya Allah, ampunilah dan rahmatilah, sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat. Setelah selesai semuanya, kemudian alangkah baiknya ya Anda tutup doa-doa tersebut, amalan tersebut dengan membaca surat Al-Fatihah 1 kali saja ya. Ini untuk penutup diterimanya doa ataupun wirid dari kita ya. Begitu saudaraku tata caranya melakukan sholat awabin ya. Untuk selanjutnya, agar saudara lebih merasa mantap dan bertambah yakin, maka akan saya bagikan atau berikan informasi tentang keutamaan dari sholat awabin ini ya. Keutamaan yang pertama dari sholat awabin ini saudaraku ya, sholat ini merupakan salah satu sarana pertobatan diri kita ya, agar dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Seperti yang disampaikan Sulaiman Al-Jaman Hasyiatul Jamal, ulama dari Beirut ini, dari Darul Fikri, berpendapat ya, kenapa kok dinamai sholat awabin ya? Sebab orang yang menjalankannya itu ingin sekali kembali kepada Allah dan bertobat dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan pada siang harinya. Karenanya ketika ia melakukan sholat awabin ini berulang-ulang ya, maka hal itu merupakan penanda kembalinya ia untuk bertobat kepada Allah Ta'ala, meskipun itu sebenarnya tidak disadarinya ya. Nah, kemudian keutamaan yang kedua ya saudaraku, keutamaan yang kedua dari sholat awabin ini yang orang biasa menyebut ya, bisa orang lain, ini mungkin orang lain menyebutnya sholat ghaflah ya, atau sholat lalai. Nah, mengapa dinamakan dengan sholat lalai? Nah, maksudnya apa ini ya? Nah, saudaraku harus tahu ini penting ya, penting loh. Ayo dengar dulu ayo. Nah, makanya dengar dulu, oke? Dinamakan atau disebut dengan sholat lalai karena pada umumnya ya, pada jam-jam antara maghrib dan isya, orang itu cenderung lalai untuk melaksanakan sholat. Mungkin ini karena disibukkan dengan aktivitas lain ya, seperti makan. Kemudian tentu saja kalau anak-anak sekarang itu main game atau sekedar hiburan, membuka HP atau melihat tayangan-tayangan hiburan di televisi ya. Bisa juga karena tugas pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi kadang-kala orang tersebut bisa melalaikan sholat ini ya. Makanya dengan cara mengerjakan sholat sunnah ini ya, sholat awabin ini bisa dimaknai sebagai pengingat dari berbagai macam kesibukan
Ya, selain itu ada beberapa ulama ataupun kiai serta dari beberapa guru-guru kita yang menyatakan bahwa pahala yang kita dapatkan setelah mengerjakan sholat sunnah awabin 4 rakaat, 4 rakaat ya, ingat, pahalanya itu seperti ketika kita atau orang itu menunaikan ibadah haji. Bayangkan itu pahalanya jika kita melaksanakan sholat sunnah awabin 4 rakaat, itu pahala yang akan kita terima kelak itu ketika seperti orang yang menunaikan ibadah haji. Nah, apakah pahala yang luar biasa ini ingin kita lewatkan begitu saja? Apakah ingin atau malah nggak peduli sama sekali? Itu astagfirullah, subhanallah ya. Jangan sampai ya, ini informasi ini penting sekali saya sampaikan karena ini benar-benar berpahala yang luar biasa ya. Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya apa? Keutamaan ini ya, yang keutamaan yang ketiga saudaraku ya, dari ibadah sholat awabin ini ya. Pahalanya disetarakan dengan ketika kita beribadah selama 12 tahun. Wow, beribadah 12 tahun sangat-sangat luar biasa, bukan? 12 tahun loh, kita dianggapnya sudah beribadah selama itu ya. Hal ini bukan cuma isapan jempol ya sobat, bukan cuma isapan jempol ya. Kalau anak sekarang menyebutnya ya bukan hoak, bukan, ini bukan hoak. Pahala sholat awabin ini diperkuat oleh sebuah hadis sahih dari riwayat Tirmidzi loh ya. Ini hadis sahih dari yang diriwayatkan oleh Tirmidzi ini ya. Kita bacakan, coba dengar ya, kita bacakan hadisnya ini. Man sholla sita rakatin bainal maghribi wal isya'i kataballahu lahu ibadas natai ngasyarata sanatah ya. Sekali lagi, man sholla sita rakatin bainal maghribi wal isya'i kataballahu lahu ibadas natasai ngasyarata sanatah ya. Man sholla sita rakatin bainal maghribi wal isya'i kataballahu lahu ibadatas natai ngasyarata sanatah. Barang siapa yang melaksanakan sholat awabin 6 rakaat, maka Allah akan catat baginya pahala ibadah selama 12 tahun. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikian saudaraku, walaupun mungkin sebagian kaum muslim banyak yang sudah mengetahuinya, rasanya tidak ada salahnya ya kalau saya ingin mengingatkan kembali. Sebab apa? Ya saudaraku, jika kita kembali kepada Allah, sang pemilik seluruh makhluk, apa sih yang kita bawa? Ya, apa yang akan kita bawa ke sana? Apa itu? Kita semua sudah mengetahuinya ya. Yang bersama kita ketika dimasukkan ke liang lahat cuma beberapa meter kain mori saja ya. Selain itu apa? Ya, apa coba? Nah, ini
hari ini ya, mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka ayo ya, segera kumpulkan tabungan pahala kita untuk menemani kita di akhirat kelak. Karena bukan itu saja saudaraku ya, yang namanya pahala amal, apalagi amal jariah, itu yang nantinya akan menolong kita di hadapan para malaikat dan tentu saja di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal itulah yang akan membawa kita menjadi golongan kekasih Allah Azza wa Jalla. Ya, maka dari itu saudaraku, saya mengajak saudaraku semua yang kebetulan melihat tayangan ini, mari kita kembali untuk semakin dekat dengan Allah. Dengan jalan apa? Ya paling tidak kita bisa mengerjakan sholat fardu yang 5 waktu. Itu tepat waktu ya, itu dulu. Baru setelah itu kita mulai menambahkan ibadah kita dengan sholat-sholat sunnah. Salah satu contohnya ya, sholat sunnah awabin ini karena pahalanya yang begitu besar, maka akan saya bagikan pada sobat-sobat semua ya. Sobat, demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Begitupun untuk saudaraku ya, semoga memperoleh hikmah dan berkahnya dengan melaksanakan sholat awabin ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.